Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan, sebagian besar dari kalian itu masih kebingungan bakat dan minat itu apa. Kemudian jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat kalian itu apa. Dan kalian juga masih kebingungan tentang jalur-jalur memasuki perguruan tinggi. Oke, jadi sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bimbingan kelompok itu apa. Ada asas-asas dari bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yaitu artinya semua anggota dalam kelompok ini termasuk saya itu tidak boleh membocorkan apapun yang kita bahas di luar dari kelompok ini. Yang kedua ada asas kemandirian, yaitu artinya diharapkan setelah bimbingan kelompok ini berakhir, peserta didik itu bisa berdiri sendiri tanpa bergantung oleh teman-temannya dan guru-gurunya. Ketiga, ada asas kedinamisan, yaitu yang diharapkan setelah bimbingan kelompok ini berakhir ada perubahan yang dinamis dalam diri kalian, yaitu perubahan yang menjadi lebih baik. Yang keempat, ada asas kesukarelaan, yaitu yang artinya kalian datang ke sini untuk bimbingan kelompok itu atas keinginan kalian sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Oke, selanjutnya saya akan membacakan manfaat dari bimbingan kelompok sendiri. Yang pertama yaitu untuk menumbuhkan sikap kehati-hatian kalian. Yang kedua itu supaya kalian lebih memperluas pengetahuan. Yang ketiga itu supaya kalian bisa berdiskusi dengan anggota kelompok. Yang keempat yaitu untuk menumbuhkan sikap penerimaan diri kalian. Oke, jadi sebelumnya kan kalian belum kenal, supaya lebih enak untuk materi kita ke depannya dan kita juga nanti bakal ada diskusi kelompok. Mungkin kalian bisa saling memperkenalkan diri kalian masing-masing. Bisa disebutkan nama dan asal sekolah kalian. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Raidan dari sekolah SMK 4. Oke, terima kasih Raidan. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Rodisha Kalista dari SMA Darul Islam. Terima kasih Alia. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sabina Syafiti, saya dari SMK Negeri 1 Samarinda. Oke, terima kasih Sabi. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nuraini Lesti Ramadhani dari SMA Negeri 3 Samarinda. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperkenalkan dirinya. Mungkin kita boleh tepuk tangan dulu. Oke, tadi kita sudah membahas sekilas tentang bimbingan kelompok. Jadi kali ini kita akan memasuki materi kita. Oke, jadi untuk pertemuan pertama kita hari ini kita akan membahas minat dan bakat terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang tahu nggak bakat itu apa? Saya Kak. Silakan Renaldi. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki sejak lahir dan dapat dikembangkan. Benar banget apa yang dibilang sama Renaldi. Jadi bakat itu adalah kondisi yang ada di dalam diri seseorang yang mana memungkinkannya dengan latihan khusus dalam mencapai pengetahuan, keterampilan khusus, serta kecakapan menurut Sarwono tahun 1986. Jadi bakat ini itu sifatnya dari lahir. Jadi kita dari lahir itu udah punya bakat. Nah jadi dan sifatnya bakat kayak selanjutnya. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama ada pengaruh genetik. Nah, pengaruh genetik ini biasanya itu bakat yang diturunkan dari keluarga kalian. Misalnya dari nenek atau kakek kalian turun ke orang tua kalian, baru turun lagi ke kalian. Misalnya contohnya kalian punya kakek atau nenek yang seorang guru. Biasanya nanti ibu atau bapak kalian juga suka ikut main catur. Akhirnya kalian memiliki bakat bermain catur. Yang ketiga yaitu ada latihan. Nah jadi seperti yang saya bilang pertama tadi, jadi bakat itu sudah ada, tinggal kalian latih. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu bakat kalian itu apa, tinggal kalian latih supaya semakin mahir. Yang keempat ada struktur tubuh yang mempengaruhi bakat seseorang. Nah struktur tubuh yang mempengaruhi bakat seseorang ini biasanya bentuk fisik kalian. Biasanya yang badannya tinggi bisa jadi pemain basket. Biasanya yang badannya tinggi dan mukanya mendukung secara fisikly itu bisa jadi model dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis bakat. Yang pertama ada bakat umum, yaitu kemampuan yang memang berupa potensi dasar yang sifatnya sudah umum dan biasanya bakat ini bisa dimiliki semua orang. Misalnya kayak memasak, kan perlu keterampilan khusus juga. Ya benar, ada sekolahnya memasak, tapi rasanya semua orang juga bisa, cuman buat masak air dan masak telur. Jadi intinya bakat
ini biasanya potensi dapat. Selanjutnya ada bakat khusus. Biasanya bakat khusus itu bakat yang tidak dimiliki semua orang dan perlu sekolah khusus juga. Ada banyak sekali contoh bakat-bakat khusus di sekitar kita. Yaitu yang pertama ada bakat verbal, yaitu bakat yang ditujukan dengan konsep dalam bentuk kata-kata. Bakat mengenai konsep dalam bentuk angka atau matematika, biasanya guru-guru matematika atau ilmuwan. Dan selanjutnya ada bakat skolastik, yaitu bakat mengenai kemampuan dalam menalar, berpikir, mengurutkan, dan menciptakan hipotesis. Ada bakat mekanik, yaitu bakat mengenai bentuk prinsip umum IPA, kata kerja, alat-alat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bakat spasial, yaitu bakat mengamati dan menceritakan pola dua dimensi. Bakat penalaran analisis bahasa ini biasanya dimiliki oleh reporter, jurnalis, dan lain-lain. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang bakat. Selanjutnya minat. Ada yang tahu nggak minat itu apa? Jadi selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi minat. Yang pertama yaitu faktor internal. Biasanya ini muncul dari dalam diri kita. Misalnya kita itu memiliki keingintahuan yang tinggi. Biasanya orang keingintahuan yang tinggi itu minatnya membaca. Jadi untuk menyalurkan keinginan dia yang pengetahuannya itu tinggi, jadi dia itu biasanya langsung membaca itu sebagai minatnya. Dan selanjutnya ada faktor motif sosial. Nah, motif sosial ini biasanya karena individu tersebut itu mendapat dukungan-dukungan positif dari lingkungan sekitarnya. Misalnya nih Raidan lagi main basket, terus teman-temannya bilang, Raidan waktu kalau main basket ganteng banget gitu, atau jago banget mainnya. Nah, itu jadi menumbuhkan minat Raidan untuk terus-terusan main basket. Dan selanjutnya ada faktor emosional ini biasanya contohnya misalnya kalian setiap minggu pagi itu dibawa berenang sama orang tua kalian dan kalian ngerasa senang. Jadi pas sudah makin lama itu kalian jadi minat berenang. Kenapa? Karena setiap kalian berenang itu mengingatkan kalian sama perasaan senang waktu kalian diajak untuk berenang sama orang tua kalian. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis minat. Yang pertama ada minat vokasional. Minat vokasional ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama yaitu minat profesional, yaitu yang pertama yaitu contohnya seperti minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Contohnya yaitu guru dan pengacara. Yang kedua ada minat komersial, yaitu minat pada dunia usaha, jual beli, periklanan, dan lain-lain. Contohnya seperti akuntan dan sekretaris. Yang ketiga yaitu minat kegiatan fisik, contohnya mekanik dan olahragawan. Jadi minat kegiatan fisik ini biasanya banyak kegiatan outdoor yang melibatkan kegiatan fisik. Oke, jadi tadi kan sudah ada minat vokasional, yang selanjutnya ada minat avokasional, yaitu minat yang diperoleh dari kepuasan atau hobi, misalnya berpetualang. Jadi minat avokasional ini biasanya kita ngelakuinnya itu hanya untuk kesenangan pribadi kita atau hobi kita. Jadi kita tidak ada sekolah khususnya biasanya. Contohnya itu tadi seperti berpetualang. Oke, jadi sekian dulu untuk materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Tadi saya kurang jelas perbedaan vokasional dan avokasional. Oke, makasih Raidan atas pertanyaannya. Jadi perbedaannya vokasional sama avokasional itu, biasanya vokasional itu kita harus ada sekolah khususnya karena dia biasanya cenderung seperti sesuatu yang mengabdi pada masyarakat, sesuatu untuk menghasilkan uang, seperti itu. Yang jurusnya itu sama pekerjaan. Selanjutnya kalau avokasional ini biasanya nggak ada sekolahnya dan biasanya ngelakuinnya itu hanya untuk senang-senang doang dan kalian cenderung nggak dibayar biasanya dari avokasional ini. Iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Ya, ada Bu. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Oke, jadi sekian dulu materi kita pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya dengan materi yang berbeda. Semoga materi yang itu sampaikan hari ini bisa berguna untuk kalian. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.